Oke, kita share dulu. Ini artikel punya Pak Ramadan ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Belum Pak. Sudah terlihat? Belum nih kan? Pak Ramadan sudah terlihat filenya? Gimana Pak? Filenya sudah terlihat belum di layar teman-teman? Belum. Belum ya? Oke, saya coba lagi ya. Sudah terlihat? Ya, itu udah ada Pak. Sudah ada. Oke, yang lain? Pak Saiku, Mbak Wakik. Lihat ya. Oke. Ya, terlihat. Yang pertama ya. Tidak terlihat. Coba Terlihat lagi, Pak, Pak. terlihat. Oke, baik. Ya, oke. Ini kemarin draft artikel punya Pak Ramadan ya, Pak. Ya, beliau mengambil judul mengenai pemberdayaan masyarakat ya dalam pengambilan keputusan publik di tingkat desa marga mukti. Ini kalau bisa ditambahkan ya Pak, maksudnya desa marga mukti itu di mana kayak gitu, misalkan Kecamatan Pangalengan. marga mukti di mana Pak tempatnya Pak? Kecamatan Pangalengan. Pangalengan, terus daerahnya kabupatennya apa? Bandung. Langsung aja misalnya Kabupaten Bandung. Ini ya tambahkan ya. Jadi kalau untuk kata sambung Pak, nanti hurufnya depannya kecil aja ya, nggak usah besar. Ini. Nah ini pun secara judul kalau saya baca ya, pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Ini saya mau tanya ke Pak Ramadan, pemberdayaan desanya yang seperti apa ya Pak? Maksudnya pemberdayaan masyarakatnya itu pemberdayaan apanya gitu untuk pengambilan keputusan? Bisa dijelaskan nggak Pak Ramadan? Halo Pak Ramadan. Iya Pak, ini Pak. Jadi coba dijelaskan dulu aja, enggak dijelaskan dulu aja latar belakang dari Bapak mengambil judulnya apa? di pemberdayaan masyarakat dalam keputusan di desa itu Pak, intinya untuk membangun desanya itu sendiri gitu Pak. Apakah warganya berpartisipasi atau tidak gitu. Nah, dari segi apa pembangunannya gitu. Apakah masyarakat ikut andil itu atau cuma keputusan itu diambil oleh perangkat desa aja gitu. Ya, berarti selama ini yang ada di desa marga mukti ini pengambilan keputusan itu selalu mutlak diambil oleh para petinggi desa ya Pak ya? Ya, Pak. Ini kalau berarti tidak ada saya melakukan wawancara gitu Pak ya di sana. Ternyata kebanyakan warganya kerja, jadi diwakili oleh beberapa tokoh aja, tokoh masyarakat seperti ya sesepuh yang ada di kampung-kampung gitu. Oh gitu, berarti tidak semua masyarakat dilibatkan ya dalam pengambilan sebuah keputusan ya? Ya, lebih mementingkan kerja dibanding gitu. Kendalanya ini Pak, mungkin kurangnya sosialisasi karena di desa kami itu belum ada mungkin udah ada forum atau grup yang ada di RW atau RT, tapi untuk sosialisasi ke masyarakat itu mungkin kurang sosialisasi. Oke. Latar belakang ini sudah dicantumkan pada pendahuluan nggak? Udah Pak. Boleh ya, oke nanti kita cek bareng-bareng ya. Oke, untuk judul ini sudah bagus Pak Ramadan ya.
Ya. Masuk dalam pengurusan. Oke, dilanjut ya. Lalu untuk abstraknya ya. Jadi untuk abstrak diperhatikan teman-teman. Kalau teman-teman baca panduan Karil ya di halaman 39 dan 40 ya untuk sistematika karya ilmiah ya. Jadi untuk menulis sebuah abstrak ya teman-teman, untuk perlu diperhatikan. Jadi kalau teman-teman menulis abstrak ya, yang pertama itu memuat latar belakang permasalahan ya, secara singkat ya. Lalu ada tujuan penelitian, ada metodenya, ada hasilnya ya, yang disajikan secara informatif. Ya. Artinya itu ditulis di abstrak ya, namun tidak panjang ya, kayak gitu. Lalu yang kedua untuk penulisan abstrak adalah terdiri satu paragraf ya dengan jumlah kata di panduan ini dikatakan 150 sampai 200 kata. Sekarang kita cek punya Pak Ramadan apakah ini melebihi dari 200 kata atau tidak. Kalau 200 kata lebih dari 200 kata nanti tolong diperbaiki lagi ya Pak. Siapa? Ya ini saya cek ada 182 kata. Berarti aman ya Pak ya. Oke. Sekarang kita cek isinya ya. Kita cek isinya ini ada latar belakangnya enggak. Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan publik dengan melakukan peran dalam bahasa. Oke. Mengerti bagaimana keputusan buat tingkat desa karena tersebut pasti tantangan yang ini tujuan penelitiannya mana Pak? Belum ya? Belum Pak. Belum ada ya Pak ya? Ya belum ada. Ya jadi gini Pak, tadi yang sudah saya bilang di abstrak itu harus memuat latar belakang permasalahan. Jadi Bapak nanti tolong ditambahkan ya latar belakang permasalahan yang Bapak ingin itu tambahkan aja sedikit dirangkum gitu. Lalu tujuannya kayak gimana, metodenya apa, hasil penelitiannya itu seperti apa ya. Hanya itu aja sebenarnya sih, hanya 5 hal ya, latar belakang secara ringkas, tujuan, metode dan hasil ya. Coba kita lihat lagi. Tujuannya hasilnya sudah ya ini Pak ya. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan aku misalnya dalam proses penelitian. Oke, ini hasilnya sudah ada. Ini juga sudah disertakan hambatannya. Ada rekomendasinya juga. Cuma yang di sini yang kurang ini Pak, metodenya belum ada. Saya lihat metode penelitian Bapak ini apa gitu. Bapak hanya berbicara tentang melalui pendekatan kualitatif. Ya, metode sama pendahuluan ya, mungkin Pak ya. Iya, sama latar belakang ya Pak, ringkas saja. Maksudnya Bapak mengambil itu di latar belakangnya oleh apa? Dijelaskan singkat aja ya. Coba. Sama metode penelitiannya itu apa gitu. Kalau untuk hasil sudah ada. Lalu tujuannya yang belum Pak. Belum dicatat ya Pak ya. Tujuannya belum ada juga. Tujuan Bapak melakukan penelitian itu apa? Oke. Sini Pak, jelas Pak. Ya, oke. Sekarang kita lihat fontnya ini berapa Pak? Fontnya itu, nah ini fontnya 12 di panduan Pak. Kalau Bapak baca itu untuk fontnya itu Times New Roman, ukurannya itu 11 Pak. Jadi ini ukurannya kita ubah ya dari 12 menjadi 11 ya Pak ya. Nah ini ya. Oke. Terus spasinya udah satu ini ya Pak. Cek spasinya. Oh ini 1,5 ya. Panduan itu spasinya 1 Pak. Jadi untuk yang lain juga teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan untuk panduan itu benar-benar dibaca secara cermat ya. Jadi ini spasinya 1 bukan 1,15 ya. Seperti ini.
Untuk kata kunci ini lah udah maksimal 3 suku kata ya. Oke, sudah. Minimal 3 suku kata. Oke, sudah 3 sampai 5. Oke. Draftnya sudah, lalu kita lalu kita beralih ke pendahuluan. Nah, ini ya. Ini pendahuluan ini penting ya teman-teman, karena ini adalah menjadi dasar berkelanjutan atau layak tidaknya penelitian teman-teman. Ketika dasar dari penelitian sudah kuat, sudah bagus, ya itu merupakan rancangan untuk bisa dilanjutkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan dasarnya sudah tidak bagus atau kurang bagus, ya harus dikaji lagi kayak gitu. Ya. Pendahuluan ya, kita lihat pada pedoman. Jadi untuk pendahuluan ini ada latar belakang ya. Latar belakang itu memuat kenapa memilih judul ini diceritakan, latar belakangnya apa ya. Lalu dibuat rumus masalahnya seperti apa dan tujuannya kayak gimana ya. Kita cek di sini latar belakang. Coba Pak Ramadan ditunjukkan ke saya Pak untuk latar belakangnya yang tadi Bapak sudah ceritakan itu di paragraf keberapa ya Pak? Halo Pak Ramadan. Sebentar Pak, saya baca lagi. Terus untuk yang ini Pak, ini nih catatannya ini kalau bisa nanti ditaruhnya di metode penelitian aja Pak. Ini saya tandai ya Pak. Gimana Pak? Ini kan berbicara metode penelitian nih yang paragraf 3 Pak. Dan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman dalam tentang yang keputusan di desa Margamuti bla 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 itu nanti dipindah ke bagian metode penelitian Pak. Karena ini bagian dari metode penelitian bukan yang di latar belakang. Jadi kalau di latar belakang itu kita bicara mengenai ini ya, apa namanya masalahan ya, gap gapnya itu harus ada gitu. Saya belum ini Pak, belum masukkan latar belakangnya. Iya, nanti dicek lagi. Kalau menurut saya ini latar belakangnya masih lemah ya, karena baru berbicara ini aja ya, berbicara apa narasi aja kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi belum ada latar belakang yang tadi Bapak ceritakan kayak gitu. Maksudnya kenapa judul ini diambil, alasannya apa? Jadi diceritakan di latar belakang ya saya. Tambahkan di sini. Ya. Lalu tujuan, rumusan masalah dan tujuannya belum ada. Kalau misalkan tadi Bapak berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, berarti rumusan masalahnya, kalau saran saya ya, rumusan masalah ini saya ketik aja ya. Tapi dicatat aja ya Pak ya. Aja bagian sumber ekopas ya. Persoalan masalahnya bisa gini aja Pak. Pemberdayaan masyarakat dalam menentukan di pengambilan. Itu dikasih tanda tanya. Nanti untuk tujuannya di menganalisis nah gini ya. Kalau Bapak mau tambahkan juga bisa. Jadi ini adalah masalah yang pertama. Lalu yang kedua adalah kendala apa yang dihadapi
oleh masyarakat desa ini ya dalam pengambilan keputusan dengan desa. Juga bisa kayak gini Pak. Dua. Kalau Bapak mau tambahkan, tapi kalau Bapak hanya rumusan masalahnya satu ya Bapak juga. Ini hanya masukan saya aja. Siapa? Nah, kalau misalkan rumusan masalahnya dua, tujuan penelitiannya juga dua ya Pak. Nanti sama ya. Kedua juga menganalisis apa saja. Jadi kalau rumusan masalah dan tujuannya itu harus relate ya Pak ya, harus sesuai. Jadi ketika misalkan rumusan masalahnya berbicara mengenai bagaimana sih pemberdayaan masyarakat dalam keputusan, maka tujuannya adalah menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya gitu ya. Sama yang kedua juga ketika berbicara mengenai rumusan masalahnya, apa sih yang dihadapi oleh masyarakat itu dalam pengambilan keputusan, maka tujuannya bisa untuk menganalisis dalam apa saja yang dihadapi oleh kita. Cukup dua ini aja. Tujuannya nggak usah ada tanda-tanda. Ini aja bisa Pak ya. Nanti ditambahkan itu ya, sama ditambahkan latar belakang Bapak mengambil judul ini apa. Kalau di sini saya baca ini hanya naratif aja ya, berbicara naratif ya. Belum fokus kepada latar belakangnya. Ya, Pak. Harusnya Bapak sampaikan fakta di lapangan itu seperti apa ya. Itu yang Bapak jabarkan dulu. Nah, nanti Bapak akan kaji dengan teori pengambilan keputusan misalnya. Pengambilan keputusan itu yang baik seperti apa kayak gitu. Misalkan ya di lapangan itu tadi Bapak cerita pengambilan keputusan itu hanya dilakukan oleh di desa ya, tidak melibatkan warga. Kan berdasarkan teori yang Bapak pakai nanti dalam pengambilan keputusan harusnya itu antara petinggi desa, antara pimpinan misalkan dengan bawahan itu kan harus bersama kayak gitu kan, harus dilibatkan juga. Nah itulah timbulnya gap kayak gitu ya, harusnya dijelaskan seperti itu ya. Jadi tolong nanti ditambahkan untuk di pendahuluan ini. Dan juga formatnya ya Pak, perhatikan juga ini kalau menurut saya formatnya pendahuluan ini nggak ditengah. Kalau lihat dari panduan sih, kalau nggak salah itu di sebelah kiri dia. Iya Pak. Coba nanti dibaca lagi ya panduannya ya. Iya. Ingat saya sih kayak gitu ya. Jadi terus juga ditambahkan nomor atau enggak. Itu pendahuluan ya Pak ya. Oke, berikutnya metode. Ini kan udah dijelaskan nih ya, tadi kan kualitatif kan ya Pak ya. Makanya tadi yang di sini saya ditandai ini dihapus aja gitu. Ini maksudnya udah sini. Ini dia kualitatif, memegang mudah. Oke. Tekniknya udah dijelaskan, alur datanya ya secara tematik. Oke. Ini kualitatif ya Pak. Kalau kualitatif, kalau menurut saya sih nggak usah ada validitas dan reliabilitas Pak. Iya Pak. Jadi kalau ini biasanya untuk penelitian yang kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif biasanya nggak ada validitas ya. Cukup sampai analis data aja. Hasil pembahasan, nah ini yang paling penting ya. Ini sudah berdasarkan itu Pak, sudah berdasarkan survei Bapak atau pengambilan data yang telah Bapak lakukan ya? Iya Pak. Oke.
Ini belum lengkap Pak, belum dimasukkan data-data Iya. hasil itunya. Oke, nanti minta tolong ditambahkan ya Pak ya. Siapa? Saya lihat ini hasilnya juga masih kebanyakan naratif, jadi bukan berdasarkan penelitian Bapak kayak gitu. Iya Pak. Ya, ini kalau saya lihat sih ini lebih cocok ke arah tinjauan pustaka malah. Oh, ya Pak. Karena bersifat naratif semua, dan ini pun harusnya dari pendahuluan, setelah itu harusnya tinjauan pustaka Pak. Ya, bukan yang langsung metode. Ya. Atau nggak apa-apa di pendahuluan itu nanti disertakan tinjauan pustakanya. Tetap seperti ini Bapak, nggak apa-apa. Tetap seperti ini, cuma nanti di pendahuluan ini ditambahkan teori-teori yang mendukung penelitian Bapak. Karena Bapak kan mengambil tentang pemberdayaan masyarakat ya, dalam keputusan, berarti Bapak mengambil teori-teori mengenai pengambilan keputusan ya, sama pemberdayaan masyarakat, teori-teori tersebut gitu. Oke, ini kalau bayangan masih naratif ya, jadi bukan hasil menurut saya sih ya. Terus berlanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus bisa menjawab ini Pak, masalah yang tadi. Jadi di awal tadi kan perumusan masalah Bapak adalah mengenai ini kan, bagaimana kan pemberdayaan masyarakat itu, lalu kendala apa saja yang dihadapi kan. Nah, Bapak harus bisa menjawab ini, kedua rumusan masalah ini, isinya tadi di hasil pembahasan. Jadi nanti di hasil pembahasan itu isinya hanya dua ini. Ya. Bapak menganalisis pemberdayaan masyarakat di desa Bapak itu kayak gini. Pemberdayaannya seperti apa kayak gitu, Bapak ceritakan. Kalau bisa disertai dengan data-data, ya itu lebih bagus. Lalu setelah itu yang poin kedua adalah Bapak menganalisis nih kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat itu dalam melakukan pengambilan keputusan gitu. Apakah mungkin ada campur tangan tinggi desa tempat gitu yang mungkin ada intimidasi sehingga masyarakat tidak bisa secara leluasa atau secara mudah untuk mendapatkan informasi itu juga bisa. Memang tidak ada informasi dari pihak desa yang memberikan akses agar bisa menyuarakan pendapatnya misalkan itu. Tapi itu nanti dibuktikan dengan hasil penelitian Bapak. Jadi nanti di hasil pembahasan Bapak isinya hanya dua ini. Dan kesimpulan ya, kesimpulan itu kan sebenarnya ringkasan dari pendahuluan sampai pembahasan. Jadi nanti Bapak bentuknya kalau begitu jangan seperti ini. Ya, kesimpulan itu ringkasan dari awal pendahuluan, metodenya sama hasilnya itu seperti apa, Bapak rangkum jadi satu ya, dan diletakkan di sini. Kalau misalkan ada rekomendasi juga ditambahkan aja di bawahnya. Daftar pustaka juga ini masih sangat kurang Pak. Kalau sesuai dengan panduan itu kan 5 artikel dan 5 buku ya. Lebih banyak juga lebih bagus sebenarnya. Jadi mohon untuk daftar pustaka ini tadi ditambah lagi ya. Ini pun saya lihat daftar pustakanya ini tidak disertakan dalam isi dari penelitian Bapak. Saya nggak melihat di sini di mananya jadi. Iya Pak. Nanti ditambahkan sendiri ya Pak. Iya, Pak. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 dari buku semua kan. Nanti dari artikel itu bisa Bapak tambahkan. Nanti buka aja di Google, Bapak buka Google terus klik Google Scholar gitu. Nanti itu akan muncul artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang Bapak ingin rujuk kayak gitu terkait dengan judul penelitian Bapak.
Iya Pak. Nanti kalau ada kesulitan bisa chat saya aja di ilmu. Kalau bisa chat saya aja. Siapa? Sampai di sini Pak Ramadan ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin Bapak mempunyai kesulitan apa kayak gitu? Disampaikan aja Pak. Kalau kesulitan Pak, mungkin saya kurang lihat ke panduan ya. Kemarin waktu pengerjaan karena kan tugas 3 di tubuh gitu. Jadi belum saya nggak fokus aja gitu Pak. Mungkin nanti kalau untuk perbaikan, mungkin saya ada chat ke Bapak mungkin untuk menanyakan hal yang mungkin nanti ada kendala ke depannya. Iya, Pak Ramadan. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya secara judul udah bagus Pak, karena Bapak mengkaji bagaimana masyarakat desa itu untuk menyuarakan pendapatnya ya dalam mengambil keputusan. Bagus ya. Cuma memang tadi yang belum dilengkapi itu tadi kelengkapan-kelengkapannya tolong dilengkapi lagi ya data-datanya. Sudah saya jelaskan, nanti kalau ada yang kurang paham saya bisa cek aja di e-learning ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Ramadan. Selanjutnya untuk Pak Ahmad Saiku Pak. Halo Pak, Ahmad boleh Saiku, bisa izin di ini Pak? Pak, boleh izin sebentar? Saya ada kelas iya, sekarang silakan. mau mulai. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Ahmad Saiku Pak. Silakan Pak. Ya. Boleh di-share. Gimana Pak? Boleh di-share ini artikelnya Pak. Saya biar kita bahas bersama. Atau Bapak sudah ini ya? Sudah submit belum Pak artikelnya? Coba saya cek dulu ya Pak. Ahmad Saiku kayaknya belum. Baru 4 orang soalnya. Belum ya Pak ya, di tugas berapa nih? Tugas 3 ya, Bapak belum ya Pak ya? Belum. Iya, kira-kira bisa di-share di room ini nggak Pak? Untuk tugasnya. Iya, maksud saya bisa kita bahas bersama gitu. Dari judul, dari abstraknya kayak gimana, dari latar belakangnya kayak gitu. Biar saya bisa memberi masukan gitu Pak. Belum selesai Pak. Oh, belum selesai. Baik ya. Pak, ya udah. Oke. Ada kendala Pak dalam penulisan barangkali bisa disampaikan ke saya. Halo Pak, sama saya. Ya, gimana? Iya, dalam penulisan apakah ada kendala Pak? Kayaknya ini baru itu kajian. Kalau terbitannya tahun berapa ya Pak? Minimal 2000. Terbitan itu 10 tahun terakhir Pak. 10 tahun terakhir berarti kalau ini 2023 ya 2013 ya terakhir Pak. Di bawah 2013 bisa? Boleh Pak, nggak apa-apa Pak. Boleh. Silakan saja. Ya. Apa Pak selain sumber rujukan, kesulitannya apa lagi Pak? Silakan aja disampaikan saja di saya. Bukan. Ini di Jalan Ramai, tepi ini tokonya tepi jalan. Oh, ini lagi di rumah berarti? Enggak di rumah, di ini tempat ini fotokopian ini. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Iya, gitu ya Pak, Ahmad Saiku ya. Iya. Nanti kalau ada kesulitan Bapak bisa chat saya aja. Yang jelas pesan saya, saya harapkan Bapak bisa mengunggah tugas 3 ya. Syukur-syukur di tugas 4 Bapak sudah mengunggah juga. Dan nanti jangan lupa Bapak mengunggah lembar plagiasi ya Pak. Jadi kalau dicek di e-learning itu lembar plagiasi itu dia sudah saya cek.
plagiasi dia ada di aktivitas belajar kelas kalau nggak salah. Iya, benar Pak. Jadi nanti Bapak di aktivitas belajar kelas ya, itu diminta untuk mengumpulkan tugas 4 dan pengumpulan lembar pernyataan bebas plagiasi ya Pak ya. Itu tolong jangan dilupakan ya. Aktivitas berapa? 11 ya Pak? 11 ya. Nanti pokoknya gini Pak. Pak Ahmad Saiku kan kalau saya cek di learning itu yang belum mengumpulkan kan di tugas 4 ya Pak ya. Iya. Tugas 4 Pak Ahmad Saiku belum mengumpulkan, jadi nanti di submit pada aktivitas 11. Kalau artikelnya sudah jadi, di submit aja, nanti saya akan beri masukan. Terus jangan lupa nanti Bapak mengumpulkan lembar plagiasi ya. Di bagian paling bawah tuh ada, klik aja nanti lembarannya itu isi dulu ya. Kalau nanti di submit Pak. Iya. Tugas 3 di aktivitas 8. Yang apa Pak? Saya kan belum ngumpulin tugas 3, Bes. Di aktivitas 8 ya? Tugas 3 juga belum ya? Belum. Aktivitas 3 juga belum ya? Tugas 3 belum ya Pak ya? Iya, tugas 3 itu di aktivitas belajar 8 Pak. Ya. Ya. Jadi Bapak nanti di tugas 3 itu membuat file draft artikel ya. Ada judulnya, ada namanya, kunci, pendapat. Jadi hanya draft saja Pak, habis itu Bapak submit di tugas 3. Tugas Ya. 3 keseluruhan apa enggak Pak? Itu kalau merujuk pada tugasnya itu keseluruhan sebenarnya Pak. Sebenarnya tugas 3 itu sudah jadi draft artikel sebenarnya. Jadi nanti di tugas 4 itu sudah sudah finishing, sudah penyelesaian kayak gitu. Oh iya. Jadi istilahnya kalau di tugas 3 itu masih draft, nah di tugas 4 itu sudah final Pak kalau bisa. Makanya di tugas 3 itu saya tolong saya dikirimkan, nanti saya cek, misalkan ada yang perlu diperbaiki, setelah diperbaiki di submit ada tugas 4. Kalau Ya. melihat ada yang perlu diperbaiki di tugas 3 aja. Iya, nanti pas Bapak sudah submit, saya akan baca dulu tuh draft artikel Bapak, nanti saya beri catatan, saya tandai, nanti saya kirim lagi ke Bapak gitu. Oh ya. Ya, saya beri tanda dengan warna atau dengan komen kan ada tuh di Microsoft Word ya, saya akan beri catatan gitu Pak. Ya Pak. Ya, oke. Sampai sini masih ada yang ditanyakan Pak? Nah. Belum Pak. Iya, sudah nggak ada ya Pak ya? Iya. Masih ada yang perlu ditanyakan Bapak? Apalagi kira-kira? Terakhir ini tanggal berapa? Terakhir upload tugas tanggal berapa Pak? Kalau yang tugas ini nggak ada batas waktunya sih Pak, untuk yang tugas 4 itu. Kalau yang tugas 3 ini kan ada di waktu tuh Pak, coba dicek aja ketika Bapak klik itu ada rentang waktunya. Nah kalau yang tugas 3 itu waktunya 26 hari lagi Pak. Oh ya. Ya. Nah kalau tugas 4 nih coba ya saya share aja ya biar Bapak lebih paham ya. Saya share ini. Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah terlihat Pak Ahmad?
Halo Pak, sudah terlihat Bapak? Ya, terlihat Pak. Ya, ya oke nih. Ini contoh ini aktivitas belajar 8 ya Pak ya. Ya, Saya klik, oke. Ini klik tugasnya, ya. Ini saya tandai dengan kursor Pak. Nah ini kan ada terangan nih hari ini. Nih saya blok ya Pak ya. Nah ini kurang 26 hari lagi. Ya, untuk tugas 3. ya, Nah untuk tugas 4 di aktivitas belajar 11 itu ketika Bapak klik di sini dia waktunya sama 26 hari lagi. Memang belum ada yang submit. Karena ketika tugas 4 sudah disubmit memang itu sesuai ini berdasarkan penilaian dari tutor. Kalau misalkan tutornya itu menilai layak untuk lanjut ya, dia akan lolos gitu. Tapi kalau misalkan tutornya masih revisi biasanya akan dikembalikan. Nanti di lembar plagiasi juga sama Pak. Dia di bawahnya disimpan, Bapak bisa download dulu lembar plagiasinya. Ini sini. Ini kebetulan sudah ada yang mengumpulkan cuma 1 orang. Saya tweet ini aja ya. Nah ini contohnya dia kayak gini. Buat plagiasi biar Bapak juga tahu. Setelah saya share dulu. Nanti lembar plagiasi bermaterai ya. Oke, materai nanti baru disubmit. Nah ini contohnya kayak gini. Ini punya Pak Sugeng Prayitno. Oke ya Pak ya. ya. Materai 10.000 ya? Iya Pak, sorry. Karena sudah nggak ada yang nunggu. Baik Pak Ahmad Saiku, apakah masih ada yang ditanyakan Pak? Kalau bentuk filenya PDF ya Pak? Kalau yang nomor plagiasi PDF Pak. Kalau yang artikel nanti kalau untuk apa namanya, kalau belum final lebih baik Word aja Pak. Yang PDF ini jadi biar bisa kasih catatan gitu. Itu yang tugas 3 artikel nggak PDF. Draft artikel. Iya, bentuknya Word aja dulu. Nanti kalau sudah final, saya sudah setujui, saya sudah nilai dan memang layak gitu artikelnya, baru PDF nggak tahu. Oh iya. Gitu. Ya, maksudnya biar Ya, saya Pak. bisa beri catatan gitu. Kalau PDF kan nanti saya harus ngedit lagi. Ya. Gitu Pak Ahmad Saiku, jelas Pak? Ya. Ya, oke. Nanti setelah ini Bapak silakan buka e-learning ya. Bapak cek lagi dari tugas 1, 2, 3, dan 4. Kadang-kali Bapak yang tugas 1 juga belum. Coba saya cek dulu aja. Tugas 1 Bapak sudah ya? Saiku. Iya, tugas 1 Bapak sudah. Tugas 2 juga sudah ya Pak ya? Sudah. Oke, berarti tinggal tugas 3 dan 4. Baik Pak Mas Saiku, itu barangkali Pak, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak. Halo Pak Ahmad, apakah masih di Ya. ruang virtual?
Ya, Ya, masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Sudah cukup ya, Pak ya? ya cukup dulu. Baik. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa di chat aja, Pak. Di kolom e-learning itu ada untuk mengirimkan pesan. Nanti Bapak bisa chat saya aja. Kendalanya apa, nanti saya akan bantu untuk menjawab. Baik, mungkin itu ya Pak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan terakhir di web 4 ini. Saya berharap Bapak dan teman-teman lain juga bisa segera untuk mensubmit tugas 3 dan tugas 4-nya. Jadi kalau ada kesulitan silakan saya di chat aja gitu ya. Baik, saya akhiri Pak pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak ya.